Dan di sini letaknya mulai komunis jatuh, perang dingin selesai, maka muncul yang namanya Islamofobia. Tapi karena waktu itu pindah dari Republik ke Demokrat, Obama naik, kebijakannya diubah. Counter violence extremism. Apa programnya? Deradikalisasi. Isinya apa? Tetap Islamofobia. Saudara Melvin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin tidak perlu sampai 45 menit, saya coba untuk bicara sesingkat mungkin. Ya. Jadi saya tambahkan judulnya Masa Depan Ilmu Politik Indonesia, ya, perlunya dekolonisasi ilmu pengetahuan Indonesia, ilmu politik dalam konteks ini, dan bagaimana kontribusi ilmu politik pada global knowledge gitu, yaitu dari praktek yang ada di Indonesia, bagaimana kemudian kita kontribusi ke global knowledge secara keseluruhan. Kenapa ini penting? Biasanya kalau teori-teori itu dibangun, itu sangat jarang dari pengalaman Indonesia. Padahal kita demokrasi sebagai negara yang seringkali dikatakan the third biggest democratic country in the world. Ya. Jadi negara ketiga terbesar dunia di dalam konteks yang mengikuti demokrasi. Apakah sekarang demokratik atau tidak, itu urusan nanti. Nah, jadi ini juga sangat penting. Kita lebih banyak mengkonsumsi pemikiran-pemikiran begitu saja dari luar, dan dianggapnya kalau kita belajar ilmu politik, pemikiran politik barat, itu langsung saja kita anggap itu sebagai seperti kitab suci yang begitu saja kita telan, dan kadang-kadang kita kurang kritis terhadap itu. Nah, dalam konteks kepolitikan seperti apa? Ini saya selalu pakai di ini hasil dari 2004, karena pemilu 2004 di Indonesia itu sebetulnya memberikan, kalau ngomongin big data, sekarang kan gayanya ngomong big data. Tapi kalau big data itu intake-nya itu sampah, ya keluarnya sampah. Biasanya bahasa teknologinya demikian. Tapi di 2004 kita punya big data, hasil pemilu per TPS, per caleg di seluruh Indonesia di setiap tingkatan. Kalau kemudian tidak diketemukan di KPU, waktu itu kita serahkan satu kopinya ke Arsip Nasional Negara Republik Indonesia. Jadi dulu semua yang namanya verbatim, ya, apa yang kita bahas di pleno-pleno KPU, itu semuanya kita serahkan kepada, kita taruh salah satu kopinya di Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari atau melihat big data yang sesungguhnya yang kita bangun di 2004, itu sebetulnya ada. Nah, yang kontekstual politik lagi, jadi kalau demokrasi katanya ada conditional democracy. Nah, kalau kita bicara demokrasi, saya suka dengan dua foto ini, 411, 212, karena ini yang sekarang menjadi dianggapnya apa namanya dengan global Islamofobia. Dan sekarang kalau menurut Pak Aziz, Dr. Aziz, tidak hanya fobia Islam, Islamofobia, tapi fobia agama. Jadi agama-agama lain pun juga difobiakan. Padahal sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti mungkin bisa dilihat dari gitu. Nah, ini juga menarik anak-anak kita. Ini 98, 65 ribuan mahasiswa waktu itu tahun 98 yang hadir di DPR, MPR waktu itu. Ya, mak-mak yang mempersiapkan makan pagi, makan siang, makan malam. Saya masih ingat dulu jam 3 pagi baru keluar dari Salemba, kemudian belum nyampe di rumah. Saya waktu itu rumahnya dekat rumahnya Soeharto di Ciditiro. Ya. Dan waktu itu ditelepon, Mbak, kayaknya kita kurang sarapan pagi. Loh, kok kurang? Iya. Berapa memang yang sudah disiapkan? 35 ribuan bungkus.
Nah, berapa anak-anak kita yang ada di sana? 65 ribuan, Mbak. Nggak masalah itu anak-anak itu datang ke DPR dengan para pacarnya. Jadi sebungkus berdua untuk ini sarapan pagi pada ketawa waktu itu. Tapi intinya hari itu semua kampus-kampus bersatu dan sebagainya. Dan waktu itu sulit untuk seperti sekarang dipanggil ke istana, kemudian atau dipanggil oleh jenderal siapa dan sebagainya, pulang bawa HP dan sebagainya, seperti itu dulu sepertinya tidak ada. Jadi mahasiswa luar biasa di dalam konteks ini, dan ya seperti itu. Dulu di kelas saya katanya ada siapa Dr. Nasi yang mengatakan kalau ada mahasiswa saya yang demo pulang dan sebagainya itu dikasih nilai B. Kalau saya dulu A. Jadi saya dan Mbak Nuri untuk kelas yang turun dan kemudian bisa selesai urusan rezim dapat A. Jadi ya udah, giliran sudah bicara seperti itu terpaksa kita kasih nilai A semua untuk mahasiswa. Dan separuh lebih di kelas itu adalah yang ikut di dalam konteks ini. Nah, ini persoalan global politics, ada poros Jakarta Beijing dan kemudian Washington. Kita juga dikuasai oleh 9 naga, tapi tidak cuma di Indonesia saja. Internasional ini 8 orang yang separuh dari uang dunia itu dikuasai oleh mereka. Inilah sebetulnya ideologi materialisme, ideologi liberalisme, dan demokrasi itu bagian dari itu. Nah, kalau kita balik lagi ke perkembangan keilmuan di dalam konteks ini, nanti saya akan bicara konstruksi dari sejarah politik, terus perkembangan ilmu politik sebagai ilmu, perkembangan kurikulum kita, perkembangan studi ilmu politik, karena seringkali kalau kita bicara perkembangan ilmu politik, nggak taunya kita tentang studi ilmu politik. Dan waktu saya ketua prodi, ya, ilmu politik pasca sarjana di UI, kita dulu sudah bikin yang namanya pertemuan-pertemuan 10 perguruan tinggi, ya, untuk bicara kurikulum, ya, mempersatukan gimana kurikulum, dan akhirnya ketahuan juga gitu. Jadi kalau Unhas punya tiga-tiganya, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan HI. Ya. Sepertinya kalau Unpad ilmu politiknya nggak ada, ilmu pemerintahan dan HI. UGM ilmu pemerintahan, nggak ada ilmu politiknya dan HI. Ya. Kemudian ada yang ilmu politik dan HI mungkin ya. Nah, di FISIP UI ilmu politik dan HI. Jadi lucu juga, padahal semuanya itu adalah ilmu politik. Apa bedanya? Nah, bisa saja kalau di FISIP UI dulu itu ada administrasi negara, tapi sebetulnya itu juga part of politics. Biasanya kalau ilmu politik itu Department of Government, ini sebetulnya terjemahan Department of Government. Jadi itu model Inggris kuno, Oxford Cambridge, Government Department. Kayak di Harvard itu juga Government Department. Tapi isinya adalah ilmu politik. Di Sydney Uni yang saya kuliah itu juga Government and Public Administration. Jadi yang namanya public administrasi, kebijakan administrasi publik itu sebenarnya ilmu politik. Ya. Tapi kita ada fakultas sendiri, fakultas ilmu sosial, fakultas ilmu administrasi. Jadi ini juga menjadi persoalan kemudian bagaimana perkembangan studi ilmu politik, perkembangan politik Indonesia, where are we? Sehingga kita bisa bicara tentang masa depan ilmu politik di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang konstruksi negara kita seringkali kan mengajarkan berapa lama Indonesia dijajah? Selalu jawabannya langsung 350 tahun. Salah. Emang Indonesia kapan lahir? Indonesia baru lahir 17 Agustus 45. Jadi yang dijajah siapa? Negara-negara Islam, kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore. Ini kawan-kawan dari Maluku Utara. Itu wilayah Tidore itu sampai Papua Barat. Papua Barat itu dulu adalah wilayah Tidore, makanya saya di dalam conflict resolution selalu ajak itu, ya, saudara-saudara kita di Tidore untuk menyelesaikan konflik Papua, karena itu ada akar budaya, akar sejarah panjang tentang kerajaan Tidore yang sampai Tidore ya, bukan Ternate. Kalau Ternate-nya itu ke atas, kalau Tidore ke timur dan sebagainya. Nah, ini juga penting kalau kita melihat bagaimana sebetulnya konstruksi negara Republik Indonesia. Kalau kita bicara kedaulatan budaya, 28 Oktober 28, kami putra dan putri Indonesia berbangsa, bernegara, berbahasa satu Indonesia. Kemudian 22 Desember 28, itu perempuan, BPUPK itu ada 2 perempuan, ya, Siti Sukaptina dan Maria Ulfa. Maria Ulfa itu sarjana hukum tuh dari Leiden University, mengajar di Perguruan Perserikatan Muhammadiyah.
Siti Sukatina dari Taman Siswa yang dulu juga belajar di Perserikatan Muhammadiyah di Yogyakarta dalam konteks itu. Ya, kemudian kedaulatan wilayah itu Juanda, ya, di era Perdana Menteri Juanda tahun 57. Ya, dulu pulau-pulau antar pulau laut itu bukan masuk Indonesia, baru kemudian Perdana Menteri Juanda, baru kemudian kita mempertanyakan kedaulatan ekonomi. 1% penduduk menguasai 49% kekayaan, 1% penduduk menguasai 72% tanah. Makanya pertanyaan saya dari teman-teman di itu IKN itu tanah milik siapa? Apakah semua HGU? Ternyata enggak, tidak semua HGU. Ternyata ada tanah milik rakyat juga. Sudahkah dibicarakan? Nah, mestinya politik, ilmu politik bicara juga yang seperti itu. Enaknya sebenarnya ilmu politik, Anda bisa bicara apa saja. Power, kekuasaan, negara, state, decision making proses pengambilan keputusan, bagaimana undang-undang diputuskan malam hari terus itu. Ya. Omnibus, undang-undang COVID, undang-undang apalagi yang ada, ya, sampai kemudian RUU HIP. Nah, ini juga penting di dalam konteks itu. Ya. Terus kalau kita bicara apalagi kekayaan ini, ya, media, pertanyaan saya sering kali kan, Metro TV siapa yang punya? Langsung Surya Paloh, salah. Yang punya adalah salah satu dari 9 naga ini, James Riyadi. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu bagaimana? Nah, dalam perkembangan ilmu kita Indonesia, terutama kampus-kampus negeri, itu selalu kita mengarahnya ke barat. The Mecca of Political Science itu Cornell. Makanya saya dulu kepingin sekali kuliah di Cornell. Ya, Cornell University di Amerika. Ya, itu sebagai pusat dari studi-studi ilmu politik Indonesia terutama ya. Dan Anda kalau kuliah ke luar negeri kan disuruh nulis Indonesia. Saya enggak. Saya nulis tentang politik Australia. Saya nggak mau jadi Orientalism. Jadi saya mau jadi Occidentalism. Jadi makanya saya selalu mengajak mahasiswa, kalau Anda keluar negeri, pelajari negara itu. Jangan cuma pelajari Indonesia, kemudian Anda bangga bahwa tulisan Anda tentang Indonesia ditaruh di perpustakaan Congress Library. Ya, perpustakaan di sana. Dipakai kayak gitu apa yang Anda tulis langsung itu. Nah, jadi ini juga kecerdasan kita di dalam melihat ini. Jadi perkembangan keilmuan dipengaruhi mau tidak mau dengan apa yang terjadi di Amerika, perkembangan ilmu politik di Amerika. Kenapa? Ya, kita dosennya banyak sekolah di sana dan kita menganggap bahwa itulah ilmu politik. Ya. Chicago School tahun 50-an, ya, setelah Perang Dunia Kedua itu dikembangkan yang namanya kuantifikasi ilmu politik. Makanya Anda belajar tentang Robert Dahl, tentang demokrasi, poliarki, itu studi-studi di perkotaan sebetulnya, Who Govern New Havens di Amerika. Ya. Jadi semua teori-teori itu derive from American experience. Terus Anda ambil begitu saja, ditelan begitu saja, tanpa cara-cara pandang yang kritis, dan itu kemudian dianggap kitab suci. Padahal Anda boleh-boleh saja kemudian Anda tidak setuju dengan teori itu. Tapi biasanya mahasiswa tidak paham dengan teori itu, atau Anda paham dengan teori itu karena yang lainnya nggak paham. Nah, di sini letaknya, kalau kita mempelajari kurikulum ilmu politik di kampus-kampus ini, yang dibahas ya pemikiran politik barat. Sejak zaman Yunani kuno, 350 tahun sebelum Masehi, Plato, Aristoteles, Socrates, ya. Jadi kalau Anda belajar tentang perempuan dan budak, dulu kalau Demoskratos, perempuan budak nggak, bukan warga negara. Kemudian dilanjutkan sama Saint Augustinus, 350 tahun Masehi, kemudian Thomas Aquinas, baru kemudian ke John Locke, Rousseau, Marx. John Locke 1600-an, Rousseau 1700-an, Marx 1800-an. Anda bisa bayangkan, kira-kira ada gap enggak, ada loophole enggak mempelajari ilmu politik dari barat saja. Maka itu sebetulnya kesempatan bagi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Anda tidak cukup hanya mengembangkan pemikiran-pemikiran atau mempelajari pemikiran-pemikiran yang hadir, yang datang dari barat saja. Anda pertemukan itu, itulah intelektual. Kongruensi, ya, mempertemukan pemikiran-pemikiran barat dengan pemikiran-pemikiran timur di dalam konteks itu. Kenapa? Saya baca banyak tulisan, Islam hanya dianggap sebagai budaya saja, belum pada konteks pemikiran politik. Pada saat pemikiran politik Islam atau political Islam itu muncul,
itu selalu akan kemudian dianggap kita fundamentalis. Tapi itu cara orientalis yang ingin memisahkan agama dan negara. Padahal di dalam konteks pemikiran politik Barat, the separation between state and church itu adalah gerakan Protestanisme di Eropa yang ingin memisahkan antara agama dan negara, dan sekarang Anda sami'na wa atokna itu diikuti begitu saja. Padahal itu pemikiran politik Protestanisme. Kalau Katolik gimana? Kalau Katolik tidak. Ya, kalau Anda seorang Katolik, Anda dibaptis, maka Anda punya dua kewarganegaraan, warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Double. Ya, apa itu artinya? Artinya bahwa citizenship itu unsur sangat penting dari satu negara. Tapi Anda bisa punya double citizenship. Nah, kemudian kita bicara tentang pemikiran-pemikiran negara Islam di dalam konteks itu. Baru kemudian kita dilarang bicara khilafah, kita dilarang. Padahal ada dari zaman Rasulullah pemikiran-pemikiran Al-Farabi. Ya, jadi kalau Anda bicara tentang apa tujuan negara, mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia, itu pemikirannya Al-Farabi. Tapi kalau Anda bicara tentang kontrak sosial, itu Al-Farabi 600 tahun sebelum Rousseau. Ya, nanti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, ya, dan pemikiran-pemikiran politik Islam. Dan di sini sebetulnya kalau Dr. Makmun Murad, Rektor Universitas Muhammadiyah, kembangkan itu karena tulisan disertasinya tentang Islam, pemikiran politik Islam dari UI juga S3-nya. Nah, pertemukan itu. Anda tidak hanya belajar tentang pemikiran yang berangkat dari Eropa, dari Amerika, tapi juga pelajari pemikirannya. Karena negara-negara contohnya ada nggak? Ya ada, banyak. Konstitusi pertama tertulis adalah Perjanjian Madinah, zaman Rasulullah. Dalam Islam, kayak gitu. Itu yang namanya ahli militer Barat, itu mempelajari semua strategi militer Islam. Strategi militer Rasulullah. Bagaimana sih perang menurut Islam dalam konteks itu? Pelajari. Supaya Anda sempurna di dalam pelajari ilmu politik. Supaya Anda biasa saja mempelajari pemikiran politik Islam. Tidak kemudian dianggap, kalau Anda dianggap mempelajari tentang negara Islam, Anda dianggap fundamentalis. Anda dianggap ini. Nah, ini jadi yang penting di dalam kalau kita. Nah, di Barat sendiri itu dibagi dua di dalam konteks school. Chicago School dan Frankfurt School. Frankfurt School dengan teori-teori kritisnya di Jerman, dan Chicago School yang tadi, Robedal dan sebagainya itu tahun 53-an, studi-studi yang dibangun dari Chicago, kuantifikasi. Jadi kalau sekarang survei, saya sampai kalau KPU ada lembaga survei kadang-kadang kesel juga. Ngapain kita bikin pemilu di 810 ribuan TPS kalau Anda semuanya percaya hanya dengan 4.000 TPS. Dan kemudian 21 hari baru KPU punya data, tapi hari pertama ada beberapa lembaga survei yang dibeli semua, kartel gitu ya. Terus kemudian Anda menang. Saya menang menurut lembaga survei, bukan menurut KPU. Padahal KPU adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Pasal 22E ayat 5. Ya, penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Walaupun dulu kalau saya membela KPU di Komisi 2, itu pasti Komisi 2 jawabnya, Ibu Husnul, itu K kecil, P kecil, U kecil. Nah, akhirnya saya tantang. Baik Pak, Bapak anggota Dewan yang terhormat, silahkan membentuk kembali KPU dengan K besar, P besar, U besar, yang menjadi penantangnya KPU Imam Bonjol, kalau berani. Itu bahasa fakultas hukum itu selalu, oh itu K kecil, P kecil, U kecil. Sementara ilmu politik ya, yaitu the KPU, the only KPU yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Makanya saya selalu mengatakan, gimana peran KPU, makanya saya selalu katakan, kalau Anda tidak punya ilmu politik, jangan maju menjadi komisioner ilmu KPU, Bawaslu. Kenapa? Anda nggak punya ilmunya. Nanti ngaco. Partai politik dianggap menanam jagung di kebun kita. Atau waktu itu saya juga selalu kritik Mahkamah Konstitusi. Semua fakultas hukum, padahal fakultas hukum tidak pernah belajar ilmu politik. Beda dengan di Australia. Di Australia itu, kalau Anda kuliah fakultas hukum, Anda harus mengambil dulu undergraduate-nya itu yang lain. Misalnya politics and law, medicine and law, engineering and law,
kayak gitu ya. Jadi BA dulu, baru kemudian ambil hukumnya. Anda bisa bayangkan, saya beberapa kali menjadi saksi konflik partai politik di daerah-daerah yang itu hakimnya nggak pernah belajar apa itu partai politik, jaksanya juga enggak, pengacaranya juga enggak. Kira-kira seperti apa? Nah ini persoalannya. Makanya penting untuk salah satu dari anggota Mahkamah Konstitusi mestinya doktor ilmu politik. Kenapa? Pada saat KPU Provinsi membawa ke Mahkamah Konstitusi tentang pilkada yang dikatakan bukan pemilu, ternyata putusan dari Mahkamah Konstitusi pilkada bukan pemilu. Makanya bisa diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri 2007 waktu itu. Tapi akhirnya DPR mengubah undang-undangnya pilkada adalah pemilu. Kok gonta-ganti? Kalau dalam ilmu politik apalagi pilkada, pemilihan ketua RT aja pemilu, ketua BEM juga pemilu. Nah di sini letaknya. Ya. Frankfurt School itu teori kritis. Jadi tetap ya teori-teori tentang independensi, teori tentang kiri, Marxism, teori kemudian gerakan-gerakan sosial baru, feminisme dan sebagainya itu masuk di perdebatan-perdebatan lebih kualitatif di dalam konteks itu. Teori kritis yang dibangun. Nah, jadi kalau Indonesia pengaruh Cornell, ada nggak sih pengaruhnya yang sangat terlihat jelas sejak 60-an? Ada. Dulu kita selalu pendekatan budaya politik. 70-an baru dengan oil boom, kita bicara ekonomi politik, ketergantungan, teori-teori ketergantungan. 80-an liberalisasi, desentralisasi. Jadi desentralisasi itu juga liberal. Itu pemikiran yang berangkat dari Chicago Boys. Ya, jadi bukan kemudian oh iya itu sesuatu yang enggak, itu pemikiran liberalisme. 80-an makanya dulu kebijakannya apa? Nah, pakto-pakto di Indonesia. Dunia apa? Thatcherite, Reaganite, ya, menjual-jual semua yang namanya BUMN. Kemudian ada Glasnost Perestroika, the clash of civilization. Tapi teorinya apa? The third wave democratization. Demokrasi gelombang ketiga. Ya. Kemudian ada war on terror, 9/11. Nah, kalau ada negara tidak mau ikut perang melawan teror, maka negara itu dianggap teroris itu sendiri. Dan di sini letaknya mulai komunis jatuh, perang dingin selesai, maka muncul yang namanya Islamophobia. Tapi karena waktu itu pindah dari Republik ke Demokrat, Obama naik, kebijakannya diubah. Counter violence extremism. Apa programnya? Deradikalisasi. Isinya apa? Tetap Islamophobia. Yang sekarang berkembang kalau di Indonesia tidak hanya cuma Islamophobia, kata nanti Pak Aziz bicara tentang fobia agama. Gimana itu Pak? Nggak cuma sekadar Islam, tapi agama-agama yang ada di Indonesia dalam konteks itu. Demokrasi sebetulnya dianggapnya proyek karena dia menjadi instrumen dari ideologi liberalisme, neoliberalisme. Makanya saya selalu menantang kalau di kelas-kelas di banyak bicara oleh political scientist, ya, bagaimana kita merumuskan model demokrasi ala Indonesia. Kenapa? Karena kalau Anda mengikuti David Hale, ya, ada 11 model, tapi Indonesia nggak ada. Saya diundang waktu itu hanya satu diskusi terbatas, 10 orang sedunia waktu itu, 10 atau 11 orang. Ya. Ada siapa itu yang dari Harvard University, di Pipa Norris, ya, dia bikin studi di 63 negara. Indonesia masuk enggak? Enggak. Saya sampai bilang, Pipa, why don't you put this is Indonesia, bla 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 bla. Terus malahan Pipa Norris dikritik waktu itu. Pipa Norris, teorimu itu sudah nggak berlaku kecuali di negaranya Husnul. Waktu saya katakan, mana ini gendernya? Wah, ini lagi nih nggak ada nih dalam studinya Pipa Norris. Akhirnya dia bikin buku yang why integrity matters di dalam election. Ya, integrity itu menjadi sangat penting dalam election. Setelah dia selesai itu waktu itu di Washington, terus kemudian dia menjadi dosen tamu di sabbatical di Sydney University. Nah ini jadi macam-macam. Jadi kalau Anda melihat UN, IMF, World Bank, Anda disuruh hutang dan sebagainya, itu semua adalah program mekanisme dari model ideologi liberalisme.
Ya. Perang dunia pertama dan kedua nggak ada urusannya dengan negara-negara Islam, negara-negara dunia ketiga, barat-barat juga. Sekarang ada perang juga, NATO versus Rusia, NATO ya, Ukraina itu sebetulnya baliknya NATO. Ya, jadi ada sebetulnya gap antara pemikiran Barat dan Islam dalam konteks itu. Anda pelajari zaman Rasulullah. Sekarang lagi suka untuk pelajari sirah nabawiyah, bagaimana perang-perang itu, migrasi, perang Badar. Sekarang disebut connectivity war. Jadi perang dingin hancur, sekarang connectivity. Apa? Melalui IMF, World Bank, Finance, migrasi, TKA dan sebagainya, itu model-model dari connectivity war. Nah, perspektifnya Pax Americana, US Doctrine of Cold War selesai, US Military Intervention sejak 80-an, kemudian selesai, hegemoni dan global ekonomi. Nah, sekarang ini mereka mempertahankan dengan demokrasi. Jadi Anda bisa melihat bagaimana sekarang sentranya itu demokrasi, anti korupsi, kemudian gerakan-gerakan sosial baru, feminisme, environment dan sebagainya. Ya, dalam konteks itu. Nah, di awakening ya, Islamic teaching tidak ada yang namanya pemisahan antara negara dan agama dalam konteks itu. Makanya kalau Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, para pendiri bangsa atas berkat rahmat Allah, Pancasilanya, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah, keadilan sosialnya itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir. Namun kalau kita lihat perkembangan sendiri di dalam konteks demokrasi, kita ini tahun sebelum Rusuh itu sudah ada pemikiran kontrak sosial. Ibnu Taimiyah, syarat pemimpin. Ya, jadi Anda bisa lihat bagaimana John Locke bicara tentang trias politika, kontrak sosial, Marx ya, tentang ini. Jadi Anda pelajari Al-Farabi, pemikiran-pemikiran the ideal of state, kemudian theory of imamat, khalifah, pemimpin, form of government, Mawardi dalam konteks ini. Dan sistem pemerintahan khilafah. Jadi kalau khilafah kayaknya menakutkan, ya pemerintahan Islam aja kalau Anda takut dengan penggunaan itu. Tapi bisa nggak sih, saya cuma contek aja satu dari pemikiran Mawardi tentang bagaimana sih pendapat kalau seorang pemimpin dapat dipecat dari jabatannya apabila memenuhi syarat cacat keadilan, cacat fisik, dikuasai oleh orang terdekat dan ditawan musuh. Jadi itu juga menarik untuk dilihat. Nah, kalau perkembangan ilmu politik, pendidikan ilmu politik, ya, itu mulai kapan? Kalau Ibu Miriam Budiarjo, sebetulnya yang bikin FISIP UI itu Profesor Miriam Budiarjo, dengan yang kemudian waktu itu bukan Pak Mas Adi, Pak Nazar, Prof Nazar. Sebetulnya kalau Pak Nazar bisa bercerita, tapi pertemuan sebelumnya di FISIP UI, CPP di FISIP UI, Pak Nazar sudah menceritakan tentang panjang lebar tentang perkembangan itu, ya. Di kampus negeri di Indonesia 1960-an. Saya nggak tahu UGM itu kapan, tapi nanti Anda bisa. Dulu namanya FIS, Fakultas Ilmu Sosial. Terus Visipol, ya Visipol, dan kemudian sekarang FISIP. Ya, departemennya yang tadi ilmu politik, ilmu pemerintahan, HI. Ada yang semuanya ketiga-tiganya. UNHAS itu tiga-tiganya ada. UGM ilmu pemerintahan dan HI, Unpad pemerintahan dan HI. FISIP ilmu politik dan HI. Dulu HI itu bagian dari ilmu politik. Tapi kalau mau tahu ceritanya, karena ada anak seorang menteri tidak diterima jadi dosen pegawai negeri, maka dipisah saja, dibikin departemen. Jadi ada. Ya, jadi waktu saya ketemu dengan, pernah diundang George Soros. Jadi jangan salah, George Soros orang terkaya di dunia, tapi saya pernah membayari George Soros minum kopi dan coklat di satu hotel di Praha, di Czech Republik. Ya, gara-garanya kita ngobrol, terus kemudian ternyata kalau orang kaya kalau selesai ngobrol makan walaupun di hotel, di restoran kayak gitu terus pergi aja. Ya, kan ada kan beberapa pejabat yang kayak gitu juga, sampai dulu Clinton ya waktu di Inggris ya juga kayak gitu, minum terus tinggal, dipikir nanti ada ajudannya. Teman saya bilang, lah siapa ini nanti yang bayarin? Tenang aja, ini dosen ilmu politik yang nggak naik-naik pangkat,
ngasih itu credit cardnya untuk bayarin George Soros yang orang kaya. Nah, yang menarik apa? Saya bilang ternyata istrinya George Soros itu seorang arsitek dulu yang dia mau maju jadi dekan. Sampai tinggal wawancara, kemudian ketahuan kalau dia istrinya George Soros, malah nggak diterima oleh kampus itu. Dan setelah selesai dia tidak diterima, maka kampus itu dibeli oleh George Soros dan istrinya mau jadi apa aja terserah. Nah, kalau di Indonesia bukan dibeli oleh swasta, tapi juga ada anak yang kemudian melakukan itu. Jadi ini apa namanya? Kalau kita lihat jurusan-jurusan, nah, so what? Kehidupan politik, baik perkembangan, kita menganggap bahwa perkembangan ilmu politik itu sangat maju karena sekarang ada YouTube, ada semuanya, ada sosial media, dibahas di talk show ini. Tapi apakah itu ilmu politik? Atau cuma ramai saja dalam konteks itu? Yang terjadi adalah yang ngomong biasanya nggak punya ilmu politik. Makanya saya selalu mengajak, hai mahasiswa, Anda adalah mahasiswa ilmu politik. Nulis itu di media-media. Dosen-dosen ilmu politik, bicara itu, bikin YouTube, bikin apa? Karena kalau enggak, yang bicara ilmu politik tidak pernah belajar ilmu politik. Dan apakah itu perkembangan ilmu politik? Tidak. Karena yang dibicarakan bukan secara teoritik bagaimana perkembangan itu diarahkan kemana. Anda bisa bayangkan kalau setiap kali yang diundang oleh media dan itu kemudian bicara menyelesaikan masalah atau memberikan komentar-komentar, apakah kemudian mengarahkan kepada bagaimana the future of politics? Kita kan menganggap politik itu kotor, politik itu tidak bisa ini, padahal kehidupan politik kita hari ini sakit. Teorinya apa? Ada demokrasi sakit, demokrasi on sale, demokrasi defisit, demokrasi rusak, dan seterusnya. Sayangnya para ahli politik tidak dimanfaatkan. Gak dimanfaatkan kita-kita ini. Gak laku. Kenapa? Karena kalau kita masuk, kita mengajari bagaimana sebetulnya the ideal type dari kehidupan politik yang benar. Bagaimana rekrutmen jabatan-jabatan, rekrutmen untuk presiden, rekrutmen untuk DPR, rekrutmen untuk jabatan-jabatan politik. Ya. Karena banyak orang menganggap Anda bisa paham politik kalau baca koran saja. Padahal saya kutip ini dari Dr. Mulyadi, nanti Anda ada teologi politik, norma yang paling tinggi agama, filsafat politik, norma moral, pemikiran politik, nalar ilmiah, ideologi politik, nalar etis, praktek politik, public ethics. Nah, kita biasanya masuknya cuma di sini aja, praktek politik. Dianggapnya ilmu politik itu politisi, makanya selalu mengatakan ilmu politik kotor. Padahal high ideals dari ilmu politik adalah mengajarkan bagaimana kita membangun negara yang baik, bagaimana membangun masyarakat, hubungan masyarakat yang baik, ya, ke atas maupun ke samping. Jadi apa? Dibutuhkan diskursus tentang pentingnya ilmu politik dalam kehidupan politik, dibutuhkannya para ilmuwan politik untuk terus melakukan dekolonisasi. Saya selalu mengatakan, Anda harus berani dekolonisasi ilmu pengetahuan politik Barat dengan pemikiran-pemikiran kita. Tapi bukan, oh iya Barat nggak bisa dipakai semuanya, biasanya kayak gitu, anti terus dihilangkan. Enggak. Anda harus bisa bagaimana dipelajari, dikritisi, dikembangkan dengan mempertemukan soft pemikiran politik. Jadi pemikiran politik selatan-selatan dengan menggunakan empirical research derived from soft experience. Jadi post-kolonialis dalam konteks ini. Ilmu politik ada panglima. Jangan dianggap hukum yang panglima. Kalau ilmu politiknya busuk, hukumnya jadi busuk. Di sini dibutuhkan dalam konteks itu. Lembaga survei biasanya sangat banyak digunakan bertujuan, sebetulnya apa sih tujuannya? Materialism, mengarahkan, ya, penggiringan opini dan sebagainya. Tapi itulah yang mendominasi kepolitikan Indonesia. Survei 3 periode, survei memperpanjang, setuju dan sebagainya. Loh, itu kan sudah melanggar konstitusi. Mestinya kalau melanggar konstitusi nggak perlu disurvei sekarang. Ada yang mengatakan, pembantu presiden mengatakan itu tabu. Tidak tabu. Iya, memang tidak tabu. Tapi kalau Anda melakukan untuk kepentingan Anda sendiri, rezim Anda itu namanya kecurangan. Nah, di situ politik sebetulnya kita bicara jujur, pemilu jujur, ya, perlu kajian-kajian metodologis, ya, di dalam konteks itu fenomena sosial. Penutup, pengaruh scholars Barat masih dominan, ya kan? Kalau Anda baca bukunya
buku-bukunya dari Barat kan dianggapnya kalau kayak sama Anda anggap baca Quran padahal atau baca kitab suci, padahal enggak. Proyek demokrasi menjadi sentral hari ini sentral. Ya semuanya diatur demokrasi, Putin tidak demokrasi, emang NATO demokratis. Oh, ini kemudian HAM, ya korupsi, emang Amerika di Irak HAM, Amerika, Israel, Palestina HAM, di 20 tahun di Afghanistan double atau multiple kompleks standar dalam konteks itu. Ya, dominasi liberal dengan dominasi nilai-nilai sekuler. Kritik terhadap teori demokrasi juga ditemukan untuk mengembangkan agar demokrasi tidak utopi. Sebenarnya kalau Anda baca Schumpeter dan sebagainya, demokrasi itu utopi. Hanya untuk memilih dari satu bos ke bos yang lain. Atau Chantal Mouffe itu bicara tentang memasukkan isu gender yang disebut dia nyebut radical demokrasi. Jadi ada radikal demokrasi, jangan salah. Jadi perlu dekolonisasi ilmu pengetahuan dengan fill in the gap empirical research dari Indonesia. Perkembangan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai perkembangan dalam kepolitikan di Indonesia. What can I do? What can we do? Silahkan kita lanjutkan. Nanti kita diskusikan. Kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.